tidak melakukan apapun itu wewenang mereka, bukan wewenang kita manusia. Kita antara manusia itu urusan kita manusia dengan manusia. Ketika dengan Tuhan, ya itu wewenang Tuhan, itu kedaulatan Tuhan yang maha tinggi. Kita nggak bisa membatasinya. Lalu bilang dia mencuri. Mana ada seperti itu? Orang sudah menciptakan segala sesuatu. Ketika dia mau perlukan, kita bilang mencuri. Mana ada seperti itu? Saya tidak tanya pelakunya loh kakak, yang saya tanya perbuatannya. Perbuatan yang mengambil sesuatu itu dia tidak bisa dinilai sebagai pencurian, karena hukum Taurat itu sesungguhnya dibuat untuk manusia, untuk tindakan manusia, karena mereka lah yang membatas, itu batasan Allah Tuhan terhadap kita umat. Itu aku mau nanya, itu dikirim itu untuk beli apa itu? Kirimlah alamatnya biar dibelikan. Nanti aku kirim. Ini nggak bisa itu, silakan saya nggak bisa diskusi nih, baru makan petasan ini. Nggak bisa ngomong gantian dia nih. Serba salah, nanti dibuka. Itu tidak di situ, nggak ada. Anda salah paham. Anda salah paham. Anda mau menyeret Yesus ke melawan hukum. Anda salah. Anda salah. Tidak ada unsur pencuri. Yesus sudah bilang kalau ada orang di situ kasih tahu, kalau tidak ambil dulu, nanti dikembalikan. Kok kau yang repot? Iya, di mana ayatnya dikembalikan? Di mana datanya keledainya sudah dikembalikan? Di mana datanya, Edward? Di mana datanya keledainya sudah dikembalikan? Di mana datanya? Terus kau tanya cebok enggak? Begitu. Ini suaminya yang datang ini. Kasihan kau. Di mana datanya keledainya dikembalikan? Tidak. Hah? Seluruh orang Kristen di dunia tidak ada yang punya pikiran sama dengan kau. Saya tidak bilang Kristen loh, saya tanya perbuatan. Pikiran iblis. Oh, sudah jelas. Sudah jelas, Yesus bilang kalau ada orangnya kasih tahu. Ini sudah pertanyaan dari 5 tahun yang lalu, kau ungkit-ungkit terus. Iya, apakah dikembalikan keledainya? Tidak ada masalah itu. Keledainya dikembalikan enggak? Keledainya tetapi kembalikan, tidak perlu ada mana datanya keledainya dikembalikan, mana datanya? Itu urusan mereka 2000 tahun yang lalu. Kenapa kau repot? Kau repot sekali kau. Tolol. Kau pahami dulu arti mencuri, Faruk tolol. Arti mencuri. Kau diam itu, kau diam. Kau repot. Nora dan Faruk tolol. Arti mencuri itu apa? Repot. Apa arti mencuri tolol? Bilang kalau ada orangnya ada. Oke, saya tanggapi Nimrod ya. Mencuri itu mengambil sesuatu dari orang lain yang bukan milikmu, betul? Salah. Jadi yang benar kayak mana arti kata mencuri itu? Nah, gitu. Jadi kalau tolol bertanya bagus gitu. Arti mencuri manusia tolol. Dengar dulu tolol. Arti mencuri orang lain dan mengakui sebagai hak miliknya, itu mencuri. Biar paham otakmu itu, dungu. Oke, kita kaji ya. Apakah Yesus mengakui? Dengar dulu. Apakah Yesus mengakui itu adalah milik dia? Gantianlah dari Nimrod. Gantian kita. Kalau itu ngomong aku diam. Biar kuteruskan. Dengar dulu gantian. Dengar dulu Nimrod. Kendalikan Roh Kudusnya. Belum selesai. Kendalikan Roh Kudusnya. Udah dapat poinnya dari narasimu tadi. Oke. Sekarang kita tiktokan pelan-pelan ya. Saya tanya Dinda ya. Jawab pelan-pelan ya. Oke. Yang memerintahkan murid-murid untuk mengambil keledai itu siapa? Kita perbaiki dulu. Abang ngaku. Oke, Namburu. Yang memerintahkan murid-murid untuk mengambil keledai itu siapa, Namburu? Di ayat itu siapa dibilang? Siapa yang memerintahkan di situ siapa? Di ayat itu siapa dibilang? Kok jijik kok ngakuinnya? Loh. Kau kan udah baca kan? Udah baca nggak kau itu Bibelmu? Matius 21 itu udah baca nggak? Kalau kau sudah tahu ngapain kau tanya? Iya, ini klarifikasi loh Dinda. Klarifikasi ke ayat itu. Siapa di situ dibilang? Iya, yang memerintahkan siapa di situ? Siapa dibilang di ayat itu? Udah, kita katakan aja lah si Parnyitan ya. Si Parnyitan yang nyuruh ya, Parnyitan.
baca di ayat itu. Penyitan, cocok? Yang memerintahkan si penyitan ya. Baca di ayat itu bagus, tolol. Kau kan tolol. Ini baru makan petir kurasa ini ya. Iya, kau kan baru minum pencuta. Kau Orang baca di ini ayat itu kan menutupi malunya dengan marah-marah. ada tertulis di ayat itu. Belum diberkati bang Muslim Hunga. Yang memerintahkan murid-murid untuk mengambil keledai itu siapa, Nimrod? Baca di Dinda? ayat itu, tolol. Kamu kok tolol banget Kau sih? udah baca belum? Kau udah baca belum? Baca. Kan kau Udah yang kan, bawa udah ayat siapa? itu. Baca ayat itu. Kau Kamu udah kok tolol sih? Baca, Yesus ya, siapa dibilang di kita situ? ya. Yesus ya, Apa dibilang, siapa dibilang di situ? yang memerintahkan murid-murid mengambil keledai itu Yesus kan? Kau pastikan dulu, jangan kau tanya aku. Kau pastikan. Kau tolol kali kau. Iya, sudah aku baca, udah aku pastikan yang memerintahkan Yesus, ya kan? Udah, akui, jangan kau tanya aku. Tepat. Yesus. Nah, itu baru Oke. bagus. Baru ada otakmu. Oke, keledai yang diambil murid-murid itu keledainya Yesus bukan? Keledai siapa dibilang di ayat itu? Keledai orang yang tertambat di situ, kata Yesus. Kan sudah mulai jalan otakmu. Berarti bukan keledai Yesus kan? Bukan, Keledai siapa bukan yang keledai bilang Yesus. Oke, sekarang saya tanya, ya, ketika seseorang, ya, aku tanya perbuatannya, ya, bukan pelakunya. Perbuatan yang mengambil barang orang lain tanpa izin dari orang lain tersebut dan mengakui itu adalah miliknya, apakah perbuatan itu dikatakan pencurian? Tergantung siapa yang menyuruh. Tergantung siapa yang menyuruh. Oh, tergantung siapa yang nyuruh. Iya, dia jalan otakmu. Ternyata di dalam OTN tidak ada keadilan. Tidak ada keadilan. Iya, di Islam Sebuah tindakan pencurian tidak bisa dikatakan Nggak masuk otakmu, mencuri. kan? Dia Nggak ada dikatakan value. mencuri tergantung siapa yang nyuruh dulu, tergantung. Ternyata tidak ada keadilan. Di OTN tidak ada keadilan, teman-teman Kalau ya. yang menyuruh Tuhan Yesus suka dia, kau paham? Oh, di mana? Di mana datanya suka-suka Yesus berbuat di mana? Iya, buktinya di situ Kalau di sini memang- dia. Duh, kau baca dalam Lukas 22. Baca dalam Lukas Kau itu Islam 22 kenapa? tolol. Kalau memang suka-suka Yesus, Islam Nimrod, tolol, kau. dengar nih, Kau Bro. itu Islam Kalau tolol. memang suka-suka Yesus, kenapa Yesus itu diadili di Mahkamah Agama? Kenapa diadilin dia dalam Lukas 22? Dalam Lukas 22 nomor 64 Tolol, sampai kau tolol. Nggak jalan 68, Yesus otakmu. itu diadili di depan Mahkamah Agama. Jika memang suka-suka dia kenapa diadili? laku untuk Islam tolol. Ini gimana? Gila semua yang naik ya. Kalau memang perbuatan dia atas dasar suka-suka dia, lantas kenapa dia diadilin depan pengadilan agama? Kan diadilin dia. Itu lanjut dulu, itu ada kerjaan aku itu. Nah, moderator. 5 menit, 5 menit. Ya cepat ya. Moderator. Ya, Chris, Edward. Kau kenapa kau turun-turunkan? Kau buruk kali Tidak kau. boleh, jangan begitu. Saya kan tidak marah Pak Faruk. Kita kan boleh hak kita untuk bicara. Kau yang mau turun-turunkan untuk apa? Tidak, saya pun diturun-turunkan. Di situ Saya masuk- tidak ada unsur mencuri, tidak ada. Tidak ada di situ Diperintahkan, mencuri. karena Yesus Itu mah tahu. Yesus mah tahu, dia bilang pergilah, ambil di sana ada keledai. Kalau orangnya ada kasih tahu, mau dipinjam sudah jelas. Sudah jelas. Kau bilang mencuri, dari mana itu? Di mana kayak begitu? Ambillah. Dipakai, nanti dikembalikan, sudah selesai.
Ini sudah dari 6 tahun yang lalu pun ungkit terus. Ya Namanya gimana Yesus Edward, permisi Edward. sama yang punya keledai di mana? Itu kan dah baca ayatnya. Dia menyuruh muridnya untuk meminjamkan keledai itu. Di mana Udah. meminjam? Di mana? Pasti Ya, dibilang, baca. Kan disuruh dia mengambil. tidak disuruh mencuri. Sekarang gini, Baca, bukan Kak dicuri, baca. Tuhan Beda Nora. dengan Keledai itu Muhammad. diciptakan oleh Tuhan. Ketika dia mengumpulkan mau butuh, dominan. dia mau pakai, itu hak mereka. Kita ini cuma pinjam, Kakak. Kenapa masih mengambil keledai Itu orang? pinjam, kata pinjam, Bukan nanti pinjam. dikembalikan. Mana di situ ada kata pinjam? Coba Pinjam, lihat. nanti Meskipun dikembalikan. sudah ada kata pinjam, itu hak. Nah, nanti Kan Tuhan itu punya dikembalikan. kedaulatan tertinggi Nora. yang tidak bisa kita batasi oleh apapun. Jadi Tuhan Bisa. Kedaulatan Makanya baca, Tuhan itu, Nora. dia mau Baca, berbuat baca. apapun itu hak mereka. Baca. Mereka kan punya maha kuat, mereka maha kuasa. Bukan kayak Muhammad tuh sampai sekarang apanya baju korannya belum Berkuasa artinya dia punya kedaulatan tinggi dari semua umat yang ada di muka bumi, Kak. Jadi tidak bisa kita klaim itu mencuri. Oh, kalau Karena keledai itu, karena binatang yang ada di muka bumi itu milik Allah sesungguhnya, milik Tuhan sesungguhnya. Kita ini cuma pinjam, Kakak. menciptakan keledai. Ketika kita pinjam, masa dibilang kita mencuri? Tentu tidak. Pinjam. Sama halnya dengan kita manusia ciptaannya. Kita dengan binatang itu ciptaan Tuhan, Kakak. Kalau ketika Tuhan mau ambil kembali itu, kita nggak punya hak untuk menahan-nahannya. Anda Baik tidak binatang mengerti maupun konteksnya. buaya. Di mana Yesus minjam keledai? Di mana? Ya kan tadi di ayat itu dia bilang padanya, nanti aku kembalikan. Nanti aku kembalikan itu artinya apa? Kembalikan bukan Dipinjam sama kan? saja dengan pinjam. Nanti aku kembalikan. Itu di kata tadi yang aku baca itu kan ada dia bilang nanti aku kembalikan. Iya, di Sudah mana? jelas itu. Itu berarti pinjam. Itu sudah ada penjelasannya di situ. Masa kan orang masih mempermasalahkannya, masih dibilang mencuri. Aduh, ampun kakak. Mana? Nggak boleh dipelintir seperti itu. Itu dinilai sama seperti pikiran manusia. Mana dikembalikan, Bu? Kalau ngambil tanpa permisi namanya Ya tidak. Itu dia yang menciptakannya. Mereka yang menciptakannya. Itu berarti hak mereka, dia mau makin Baksan, itu hak mereka. dia nyuruh Seandainya dia tidak mengembalikan, kita tidak bisa mengklaimnya sebagai itu pencurian. Tidak bisa, Kak. Seandainya dia ambil, tidak kembalikannya, itu hak dia, hak mereka, karena mereka yang menciptakan itu. Itu mereka ciptakan untuk kebutuhan. Sudah dibilang. Kalau ada orangnya, Keledai itu siapa yang punya, Edward? Keledai itu siapa yang punya? Ayo, satu-satu. Siapa dibilang yang punya di situ? Siapa yang punya? Kok kau tanya sama katanya aku? kalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. nanti dikembalikan. Keledai itu, Bu. Nanti dikembalikan. Di mana dikembalikannya, Dek? Berarti orang itu nggak keberatan, makanya nggak dikembalikan. Kamu kok bodoh sih? Tidak gelo. Jadi ngambil barang orang lain Kalau tanpa permisi mengambil itu tidak bisa disebut. dipakai di tempat umum. Kalau kau pakai dasar pemikirannya otakmu. Kalau Itu diambil, Tuhan Yesus Orang yang yang ambil. mengambil keledai tanpa permisi disebut. tidak ada Kalau kau pencuri pakai di logika situ, mama. tidak ada. Logika Ada mana orang, kau pakai itu? ada orang lain Banyak yang orang mengambil lihat. barang tanpa permisi disebut. Kalau mencuri, Kalau Ada ada keberatan. orang yang mengambil barang bukan miliknya tanpa permisi dari yang punya disebut. Itu kalau kau bawa logika mama kayak gitu. Logika Yesus Kalau nggak kayak ada, saya kan bacakan kopinya kita. kasihan. Ada orang lain mengambil barang yang bukan miliknya disebut. Dia bukan ambil jadi miliknya. Orang kalau ambil barang itu sembunyi-sembunyi, tidak boleh ada orang tahu. Rahasia mati. Sekarang saya tanya. Dari mana kau Apakah yang tidak punya mencuri? keledai itu? Sembarangan. Itu siang bolong, siang bolong. Yesus menyuruh Siang minta bolong. permisi? Yesus kan sudah bilang kalau ada orangnya ada permisi, kalau tidak ada Di ambil mana? aja. Di mana? Tidak ada Yesus masalah. permisi? Di mana?
Kalau ada orangnya permisi, bilang Tuhan Ya, di mau mana pakai. tertulis dia Orangnya permisi? tidak ada, tidak apa-apa, ambil aja. Mana tertulis? Kasihan, Bapak kasihan. Edward, Bapak Edward, Kasihan, ini kasihan. Tuhan kenapa suruh Kasihan, mengambil barang orang tanpa kasihan. permisi? Kau jawab dulu jujur, Bapak. Paksa nih ya. Jawab dulu jujur. Orang kalau Ambil mencuri barang itu, orang tanpa permisi dengar, disebut orang kalau mencuri itu tidak boleh ada orang tahu sekitarnya. mengambil Itu barang diam-diam. orang tanpa permisi disebut. Kalau mencuri itu ambil barang tanpa orang ketahui. Mengambil barang orang Mengambil tanpa barang tanpa permisi orang ketahui, disebut. siang bolong ambil. Dua orang Mengambil pulang. barang orang Dipakai tanpa di dekat permisi situ, dipakai dekat situ. disebut. Tidak mungkin tidak ada orang di situ, pasti ada orang Barang banyak. orang tanpa Pasti permisi orang banyak di situ. disebut. Parah, Anda tidak bisa definisikan Jawab. pencuri. Yang Pencuri itu mengambil barang rahasia. orang tanpa Masa permisi orang pencuri barang siang bolong ada orang banyak? Mengambil barang orang tanpa permisi Nah, disebut. kasihan kau. Kasihan. Disebut apa? Kasihan. Disebut apa? Tuhan Yesus sudah bilang, Yesus tahu bahwa orangnya tidak ada, tapi Yesus perlukan. Mendesak. Tahu dari mana kau orangnya tidak Mendesak. ada? Tahu dari Yesus mana tahu kau orangnya tidak ada. Yesus bilang kalau orangnya ada itu, kalau tidak ambil aja dulu, nanti kita kembalikan. Bang Adik. Mau pakai dulu. Kok kau yang Kita repot? buka ya. Oke, kita buka ya. Kita buka. Diam ya, Dek ya. Kau bilang katanya Yesus sudah tahu orangnya tidak ada. Nih, saya tunjukkan datanya sama kau. Nah, kau baca. Nih, saya tunjukkan aja lah datanya. Nih, Baca. ya. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kalau dia permisi, Kalau ngapain yang punya mencuri, keledai itu bertanya? kalau mencuri tidak ada orang yang tahu. Dia kan tahu dan dia bertanya. Ada komunikasi. Mengambil barang yang bukan miliknya disebut. Sejak kapan orang mencuri ada komunikasi? Sejak kapan? Orang Mengambil mencuri ada barang yang bukan komunikasi. miliknya disebut. Kalau dia, aduh, Pak, Anda tidak bisa apa? Mengambil barang yang bukan miliknya disebut. Ada orangnya. Sudah Mana bertanya, orangnya? mereka jawab. Kok Mana kau yang orangnya? repot? Kenapa Mencuri itu orangnya? berarti mengambil Mana barang orangnya? orang-orangnya tidak tahu. Ini kan di Mana sekitar orangnya? situ, banyak orang. Mana mereka Siang-siang permisi? banyak Adakah orang ada di mereka situ. permisi? Kasihan kau nih. Adakah mereka permisi? Paksa Bapak nih, kasihan, Bapak Paksa kasihan nih. Tuhan Paksa mengatakan nih. mencuri ini apa ini? Aksanya tidak ada mencuri di situ. Ayo Kalau jawab mencuri itu, pertanyaan saya. Mengambil barang barang orang yang tidak ada bukan yang tahu. miliknya disebut. Tidak ada yang tahu. Mengambil Kalau dia- barang yang bukan miliknya Dan orang yang disebut. punya kan, orang yang punya tidak bilang jangan. Dia tidak bilang. Dia bertanya. Dia tidak "Mengapa bilang kalian melepaskan jangan. Saya keledai tidak mau. itu?" Dia tidak bilang begitu. Dia tidak bilang saya tidak mau. Jangan, itu barang saya. Jangan. Oh Kalau dia sudah melepaskan, artinya dia setuju. Iya. Assalamualaikum. Jelas toh? Jangan. Kalau dia bilang tidak boleh, dia tidak bilang tidak boleh. Begini Bu Dia Nora, ada Bu bilang di Nora. situ. Halo Bu Nora. Aduh, Yesus jangan. Yesus itu kan raja dari segala raja. Jadi siang bolong pun dia ambil, tak ada masalah. Dia itu kan raja daripada raja. Tidak dikasih tahu, mau dipakai. Iya, memang Raja Maling betul. di atas segala Raja Maling. Raja maling, raja Nanti perompak. dikembalikan. Nanti Siapa yang berani cegah dia, Bu Nora? Dia kan raja. Dikembalikan. Nanti Mengambil dikembalikan. barang orang tanpa permisi Oh disebut. tidak, itu Ya, nah. jawab, Perompak, jawab. perompak. Jawab. Tidak. Kalau mencuri Barang itu orang tanpa beda. permisi disebut. Beda mencuri, bukan mencuri. Raja di atas Yesus segala. sudah Raja tahu. apa? Ambillah di situ, nanti dikembalikan. Kalau raja itu luas mananya, Bu Nora. Raja di atas segala raja. Raja apapun Oke. bisa. Sekarang saya tanya, Edward, kok diam dulu Edward? Saya Ya, tanya. Sekarang saya tanya sama Dion. Dion, Ya, apakah perbuatan seperti itu diperbolehkan? Tidak boleh. Mana-mana agama tidak boleh kan. Nah. Jadi kalau perbuatan seperti itu dinamakan
Kalau dia ambil Saya itu barang bertanya, perbuatan yang mengambil barang yang bukan miliknya disebut pencuri. Kalau diam-diam. Kalau dia Apakah di ambil, data yang tadi, oke, saya bacakan ini ya. iya Bacakan iya. ini. Sebentar, kau diam dulu lah, Edward. Kok kenapa kejang-kejang kau? Matius, nih saya bacakan Matius 21. Nah, Bang Dion, coba ya, cerna baik-baik. Iya iya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Pertanyaan saya, Sudah jelas. kalimat sebentar. Anda telah menjawabnya. Ketika Yesus mengatakan jikalau ada orang menegur kamu, itu artinya apakah dia sudah permisi atau belum? Belum. Belum. Jadi kalau mengambil barang orang tanpa permisi disebut Mencuri. udah selesai, fix. Jadi yang menyuruh mengambil keledai itu adalah seorang Mana orangnya? loh, yang tadi kamu sama apa? Nah, mencuri ya mananya itu, Bu Nora. Dion, Kalau kamu dia agama tidak apa ambil. dulu? Sebentar, kamu agama. Oh, Islam, Bu Nora. Oh, janganlah kamu pula yang bernarasi. Apalah kau ini. Tawa pula kau. Silakan Nimrod. Tadi mengambil tanpa permisi disebut apa? Nah, Nimrod. Mengambil tanpa permisi disebut Ada orang nggak permisi Yesus di situ. Kan udah dibilang di situ. Kalau ada orang di situ bilang Tuhan memerlukannya, kamu kok buruk banget kalau sih? ada orang menegur kamu. Kenapa mesti dia ditegur kalau dia udah permisi? Kan sudah dibilang di situ. Kalau ada menegur kamu, bilang Tuhan memerlukannya. Iya, kenapa orang itu harus dibilang begitu? Apa kau bilang? Contoh lah Nimrod ya. Kau usah pakai contoh, ayat itu aja baca. Kau pakai contoh. Ngaurnya contoh. Karena otakmu tidak nyambung. Dengarkan saya. Otakmu nggak nyambung. Kau tuh orang Dengarkan saya. Ketika saya menyuruh anak saya mengambil sendal tetangga sebelah, saya bilang, "Nak, ambil sendal yang ada di rumah ibu di depan itu, bawa ke sini." Tapi kalau ada yang menegur kamu, bilang ibu yang perlu. Berarti Ya udah. kan saya menyuruh anak saya mengambil tanpa permisi, betul? Itu namanya bukan mencuri. Bukan Jadi mencuri namanya apa? namanya itu. Ya mengambil barang itu. Nah, sekarang barang yang mau diambil itu milik saya atau bukan? Berarti kau sudah tahu nanti yang punya rumah itu tidak akan marah kalau kau ambil. Gitu maksudnya itu. Kau kok tolol kau. Jadi gini loh. Karena sudah tahu lah Yesus. Kalau Tunggu ada dulu. yang tahu rumah Nimrod, kalau kalian maling dia punya apa? Dia punya sepeda motor, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena saya sudah tahu. Gitu loh. Kalau Nggak udah apa-apa tahu ya. siapa yang ngambil, Sudah tidak akan jelas. marah yang punya. Ternyata Nimrod Gitu. mengajarkan Otakmu nggak nyampe. maling. Otakmu nggak nyampe, tolol. Yesus sudah tahu takkan marah yang punya keledai. Hai. Aduh. Ayo, bela Gitu kau. mencuri. Bela. Jadi nggak usah kau menuduh sembarangan. Tapi kalau Muhammad disuruh merampas, merampok itu jelas ada. Gitu. Oke. Nah, intinya itu begini toh. Ya. Keberatan kawan. Begini. Oten ini membenarkan, salah gitu aku jadinya. Oten ini membenarkan tindak pidana pencurian. Kalau kau bawa otak kotormu yang kau bawa itu taruh. Iya, apapun ceritanya, kalian membela dan berpihak kepada tindak pidana pencurian yang melanggar undang-undang. Bahkan kau lihat setelah Yesus sampai. Tapi karena doktrin yang ada padamu, ya, rasa cinta padamu, ya, kagum padamu yang tanpa batas, kau membuat matamu buta dan membenarkan pencurian.
Bisa. Kau Tapi tidak sedikit tahu. ya. Diam dulu Nimrod. Tapi kok katakan tadi tidak seperti ajaran Muhammad merampas-merampas nih. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut. Siapa yang menyuruh rampasan, merampas? Tuhan. Siapa yang dirampas? Yang berupa apa? Berupa manusia. Nih Tuhan kau berfirman kepada Musa, manusia dirampas. Manusia itu dirampas. Ini kerjaan Tuhan kamu nih. Nih. Manusia dirampas tuh, gila. Siapa manusia mana yang dirampas? Nih, saya baca. Berupa apa manusia yang dirampas? Yang dirampas oleh Tuhan kau disuruh Musa selanjutnya orang-orang yaitu perempuan yang belum bersetubuh, yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya berapa? Seluruhnya 32.000 orang. Untuk apa? Ini baca. Upeti, nih, upeti yang setengahnya, oh mana dia? Udah pindah. Nah, makanya jangan kau bilang Nabi Muhammad merampas. Tuhan kau merampas manusia. Latanzala yang bertahan di sini itu. Ya naikkan yang lain. Tidak terima mereka. Mentang-mentang Tuhan gitu loh. Seenaknya aja. Kau bilang Nabi Muhammad merampas. Sementara Tuhan kau berfirman kepada Musa. Hitunglah berupa rampasan. Rampasan. Ngeri kan? Perang pula manusia dirampas. Tunggu dulu ya, saya naikkan dulu ya, Tok. Sebenarnya kalau dikaji-kaji ngeri kali ya. Kalau di mute, Mereka tuh membenarkan tindakan pidana pencurian loh. Ngeri ya. Pencurian dibenarkan. Pencurian itu dibela. hukum untuk manusia, hukum untuk Tuhan ya. Karena Tuhan yang menciptakan. Bagaimana mungkin Tuhan itu yang mimpi punya dan semua angan-anganmu ini, itu Latanza, lalu mimpi dan angan-angan itu dibilang itu mencuri. Itu mimpi dan hayalanmu itu. Iya, karena itu bukan karena data yang kau kalian sampaikan itu. Karena kalian itu Yang kamu otaknya sampaikan sudah itu bukan terbolak-balik, argumentasi, tapi dipindah hayalan. ke kanan. Jadi kalian menghalalkan segala cara Itu untuk hayalanmu. menilai segala sesuatu. Paham kalian? Itu hayalanmu. Aku tidak sedang ingin mendengar hayalanmu. Otaknya yang udah bergeser pinggir ke kanan ke kiri. Itu hayalanmu. Jadi kalian pakai untuk bukan manusia. lagi. Tapi dia manusia. Nggak boleh kayak begitu. Itu hayalanmu. Mana ada hayalan? Tidak. Loh, kalau memang bukan hayalanmu, kasih ayatnya di mana Yesus mengatakan dirinya bukan manusia. Kapan Yesus mengatakan dia bukan manusia? Memang dia bukan Ya, manusia. Banyak ayatnya. Di mana datanya Yesus mengatakan dia bukan manusia? Ya, Di mana? Sebentar saya kasih datanya. kasih datanya. Dia bukan manusia. Dia mengatakan aku bukan manusia. Di mana datanya? Oke. Berarti gawat kali ya, yang dilahirkan Maria bukan manusia rupanya. Sebentar akan aku ini kasih data. Ya, mana datanya? Sebentar. Tapi kalau aku kasih data mau? Aku tunjukkan datanya mau? Enggak. Bahwasanya Yesus itu manusia. Perlu dari abang. Nah, di Keluaran 4 ayat 11, Belum lahir Yesus. 23 ayat 19, 1 Samuel Belum 16 lahir ayat Yesus di 7, 9 ayat 32, Mazmur Belum 22 lahir ayat Yesus. 6, Yeskiel 12. Kemana-mana dia belum lahir loh Dinda, yang enggak aja. Kenapa nggak sekalian kau cari aja di kecelakaan, di kehamilan, yang enggak aja. Orang lahir Yesus belum lahir kok. Mau data atau kemana-mana hotel ini. Oke, Eliza Dewi, selamat bergabung.
Eliza Dewi. Halo, Eliza Dewi. Eliza Dewi. Apa tadi? Aku buka WA yang isi kirimanmu itu. Sebentar ya, Tok. Saya pesan ya, Tok. Di kitab Keluaran, Yesusnya belum lahir loh, Latanza. Kitab Keluaran, Yesus itu firman-Nya. Dengar. Aku nggak mau dengar Jadi hayalanmu. firman itu berubah menjadi manusia. Itu hayalan. Tolonglah jangan menghayal di sini ah. Jangan menghayal di sini. Aku tak mau mendengar hayalanmu. Ngeri kali hayalan kalian. Suka-suka kalian aja. Waktu di kitab Keluaran, Yesus itu masih firman. Kapan Yesus berkata, waktu di kelahiran, waktu di zaman Musa, aku dalam bentuk firman? Ada pernah ngomong gitu? Nggak pernah. Itu semua hayalan-hayalan kosong kalian itu. Net. Kenapa aku sering di-mute? Kenapa aku sering Karena di-mute? kau menyampaikan hayalan, kasih data lo, Mute ya. Kalau mau aku di atas. Makanya jangan kasih di-mute. datanya. Kasih datanya, sudah aku kasih datanya. Jangan berpikir lagi. Nih sekarang aku kasih data nih ya. Nih kasih kau data ini simak nih. Diam dulu Tanza. Nih kita buka Aku Lukas tadi 22. banyak data-datanya. Lukas 22 69. Sabar dulu. Nih aku kasih kamu nih. Ku harap kamu bukan bagian dari teman-teman Kristen yang jijik baca Bible-nya. Ih, aku tiap hari baca. Bentar ya. Nah ini Lukas 22 nomor 69. Nih ya. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Siapa anak manusia di situ? Tuhan Yesus lah. Nah, tadi kau bilang bukan manusia. Ya memang dia bukan Ternyata dia manusia, dia kan? Tuhan. Memang bukan manusia, gimana Berarti sih? Lukas 22 69 salah. Ya memang dia bukan manusia. Berarti Kalau ini manusia salah. tidak mungkin duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Astaga, Bang Fahru. Iya, berarti di sini tertulis anak manusia bukan? Tetap Di sini tertulis anak manusia bukan? balik pikirannya Bang Fahru. Ada kalau dia manusia dia boleh duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu dia anak Allah, Abang Faruk. Iya, di sini tertulisnya manusia bukan? Dia berarti ini bukan Yesus ya? Ketika Ini berarti di bukan bumi- Yesus. Dengar Bang Faruk, supaya tidak sesat ya. Ketika di bumi dia itu manusia. Karena untuk berbicara kepada manusia harus berubah menjadi manusia, supaya manusia bisa tahu komunikasi. Kalau berbicara kepada monyet? Bahasanya. Ketika dia naik Kalau di kepada surga, monyet? naik ke surga kembali menjadi Kalau anak. berbicara kepada monyet, Naik ke surga, kembali menjadi anak. kalau berbicara kepada monyet jadi monyet nggak? Kalau bicara kepada monyet dia jadi monyet nggak? Kalau bicara kepada anjing dia jadi anjing nggak? Kalau bicara kepada babi dia jadi babi nggak? Hayalan kalian aja. Makanya aku bilang Bible kalian pun kalian bantah. Etika Bang Faruk, jangan pakai kata-katamu yang di hutan sana, babi anjing monyet dibawa-bawa. Tidak Loh, wajar. yang tidak saya tanya, etis. yang kira- saya tanyakan aku gantian, kira- Latenza gantian. Inilah ciri-ciri orang yang sudah tidak mampu berargumentasi, nyerocos saja. Dalam Lukas 66 nomor 22 tidak nomor mampu 69. berkomunikasi, tapi aku Tunggu dilihat dulu. terus sama kalian. Kenapa Maka aku supaya dilihat kau terus? diam. Supaya kau diam, supaya kau Dengar diam. Latanza, dengar pelan-pelan Latanza. Dalam Lukas 22:69 dikatakan, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ya, Yang saya kalau di tanyakan, bumi dia anak siapa anak? manusia. Kalau di bumi dia anak manusia, tapi kalau naik ke surga dia bukan anak manusia lagi, dia anak Allah. Oh, berarti Allah itu di dunia, bukan di surga. Di surga mau terserah abang aja pikirannya mau di dunia kayak mau di surga mana kayak terserah arah. Kan di dalam abang. Lukas. Kan abang yang Tenang, meletakkan surga itu, Latanza. jadi abang yang tahu. Latanza, tenang.
tenang. Kendalikan Roh Kudusnya, Dinda. Kendalikan. Roh Kudus kau hadir. Kendalikan Roh Kudusnya, oke? Ketika Yesus berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Oke, sebelah Allah yang Maha di dunia itu dia anak manusia. Latanza. Ketika naik ke surga dia bukan anak manusia Latanza, lagi. sabar dulu, Dia kendalikan anak dulu Roh Tuhan. Kudusnya. Latanza, Kenapa kendalikan dulu Roh kasihan Kudusnya. menilai-nilainya Tenang seperti dulu. itu? Latanza. Gantian ngomongnya, Kenapa harus yang Ketika dibahas Yesus, itu Alkitab orang lain? Latanza. Mendingan gali Sabar dulu, pelajaran tentang itu tentang pengetahuan. Jadi teman-teman bisa menyaksikan ya, banyak dari mereka ini seperti ini modelnya, Pak. Mereka secara membuat buta, memaksakan hayalannya menjadi nyata. Tapi sampai kapanpun apa yang disampaikannya hanya sebatas hayalan saja. Kenapa aku sering di-mute? Syarat jadi mereka itu harus gila permanen ya. Gila permanen. Dia aja diskusi nggak bisa. Itulah menutupi kesalahannya. Sebenarnya penghujat dari Yesus itu mereka sendiri. Kenapa mereka sendiri penghujat dari Yesus sendiri? Itu karena mereka sendiri yang berkata-kata tentang Yesus, di mana Yesus tak pernah mengatakan dirinya tentang itu. Gak pernah. Bahkan ketika duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa saja, dia manusia. Tapi mereka menolak, dia manusia. Bahkan dalam Lukas 1 nomor 31, ketika dilahirkan saja dia manusia. Dia orang, karena dikatakan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah namai dia Yesus. Kan gitu. Makanya saya bilang, dari 2000 tahun yang lalu sampai detik ini, Kristen itu tidak pernah debat sama orang lain. Tak pernah diskusi kepada orang lain. Tak pernah membantah perkataan orang lain. Tapi yang jadi lawan mereka debat, ya, yang mereka bantah, ya, yang mereka ingkari itu Bibelnya sendiri. Bibelnya sendiri itu. Gitu loh. Kita cari yang waras saja lah teman-teman ya. Itu Latanza ada parah kali itu gilanya itu. Gila betul itu. Mama Lasi, selamat bergabung Islam Karistin, Mama Lasi. Itu namamu nama yang itu ya? Nama ini aja, TikTok ini ya? Iya. Iya, Islam Kristen, Mama Lase. Kristen, Bang. Oke, mau melanjuti diskusi tadi atau kita pindah tema yang lain? Pindah tema yang lain. Oke, silakan on cam ya, Mama Lase kalau mau bertanya ya. Oh, on cam. Aku punya anak kecil di sini kalau on cam. Ya udah, kita bahas temanya saja kalau gitu gimana? Boleh. Oke, tema saya hari ini Oten bebas tanpa hukum. Oke. Nah, kalau boleh saya bertanya kepada Mama Lasi, adakah ayat di dalam Bible di mana Yesus menyampaikan hukum kawin? Ya, aturan tentang perkawinan di mana seorang anak dilarang mengawini mama kandungnya, atau seorang anak dilarang mengawini bapak kandungnya, atau bahkan seorang anak dilarang mengawini saudara kandungnya. Adakah aturannya seperti itu disampaikan oleh Yesus? Kalau soal itu sih Bang, saya kurang tahu ya, kurang mendalami Alkitab. Urus anaknya dulu lah kak ya. Bukan apa mama kayak gini nanti kalau debat mama anaknya dipukulinya. Mama kayak gitu nanti kalau kalah dia debat anaknya dipukulinya. Emosi dia kan. Emosi pukuli anaknya ketupak. Yang lain, nah laki-laki dah habis ya. Laki-laki Oten dah habis ya. Kok perempuan yang suruh maju? Kita naikkan yang lain.
Halo, kakak Baby B. Baby B. Halo. Bunda Baby B. Oke, kita ganti lagi. Kami tahu Oten tuh gila. Kami tahu Oten tak berakal. Mau bilang apa semua keras kepala. Tanpa nama. Halo, selamat siang Bang Faruk. Ya, Islam Kristen tanpa nama. Kristen. Sudah nyimak tadi diskusi kita sebelumnya tentang hukum perkawinan kawin? Sudah. Tentang perkawinan? Oke. Adakah datanya di mana Yesus melarang kalian? Di mana Yesus melarang seorang anak mengawini mama kandungnya, seorang anak mengawini bapak kandungnya, atau seorang anak mengawini saudara kandungnya? Adakah? Tidak ada. Tidak ada, berarti boleh ya. Berarti benar temaku kan? Oten bebas tanpa hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tanyakan, adakah syarat-syarat sah perkawinan yang disampaikan oleh Yesus, di mana yang kalian amalkan sekarang ini, lakukan sekarang ini adalah pembaptisan pemberkatan atau sakramen kawin? Pernahkah Yesus mengajarkan tentang sakramen kawin? Bang Faruk, untuk pertanyaan itu saya tidak bisa menjawab. Saya naik cuma bentar kakak ya, bentar kakak, Yes. kakak bentar. Kalau Yes. kakak tidak bisa menjawab, muncul pertanyaan yang lebih besar lagi. Apa itu? Kenapa kakak masih Kristen? Kenapa? Bang Faruk, saya juga masih belajar. Loh, kalau masih belajar, kenapa kakak masih Kristen? Kenapa coba? Hah? Ya, karena saya cinta Yesus. Kenapa? Karena apa tadi kakak tanpa nama? Karena Anda cinta Yesus. Ya, dan saya. Oke, apakah Yesus membalas cinta Anda? Puji Tuhan, Yesus selalu membalas kasih ke saya. Oke, jika memang Yesus membalas cinta Anda, sebut satu ayat di dalam Bible di mana Yesus menyatakan kasihnya kepada orang di luar Bani Israel. Di mana? Karena dia diutus hanya untuk Bani Israel. Matius 15:24, Matius 10 nomor 5 sampai 6. Tunjukkan satu buah dia. Aku sampaikan pertanyaan dalam sebuah lagu. Tunjukkan di mana Yesus nyatakan kasihnya kepada orang-orang di luar Bani Israel. Tunjukkan di mana Yesus nyatakan kasihnya kepada orang-orang di luar Bani Israel. Di mana? Kakak tanpa nama? Bang Faruk, posisinya saya dengan Bang Faruk itu berseberangan karena saya dari Muslim, terus saya nggak tanya itu. jadi saya masih belajar. Saya nggak tanya itu. Jangankan Anda sama saya. Anda sama Yesus aja berseberangan. Mau saya buktikan? Yesus Yahudi, Anda jadi Kristen. Yesus ke sinagoga, Anda ke gereja.
Yesus bertuhan kepada Tuhan yang Esa, Markus 12:29. Anda bertuhan punya Tuhan 3. Yesus memerintahkan sucikanlah hari yang Sabat itu. Ya, yang sesuai dengan apa dikatakan di dalam Matius 10:5 nomor 7-8. Dia datang menyempurnakan hukum Taurat. Anda ke gereja hari Minggu. Coba, Yesus memerintahkan kepada Anda, Yesus berdoa kepada Bapaknya, menyembah pada Tuhannya, Anda menyembah kepada Yesus. Jangankan ke saya, terhadap Yesus aja Anda sudah berseberangan. Berseberangan. Kapan Yesus nyuruh Anda jadi Kristen? Kapan? Yesus nggak pernah mengajak orang-orang Bani Israel untuk jadi Kristen. Yesus nggak pernah berseru kepada orang-orang di luar Bani Israel supaya jadi Kristen. Yesus nggak pernah berkata, wahai Bani Israel, jadilah kalian Kristen. Wahai Bani Israel, jadilah kalian pengikut Kristus. Wahai Bani Israel, Tuhankanlah aku, sembahlah aku, tak pernah. Tunjukkan di mana Yesus nyatakan dirinya Tuhan yang disembah di hari Minggu ke gereja. Pasti kau tak menemukannya. Gimana kakak tanpa nama? Bang Faruk, kayaknya saya naik lagi besok aja ya. Jadi saya masih bisa belajar lagi. Ya Bang Faruk. Tapi Bang Faruk ini bagus banget khotbahnya. Semangat terus ya Bang Faruk. Malah memuji, aku nggak mau dipuji. Ada temanku si gondrong, dipuji-puji, tapi ujung-ujungnya diikat dia di kayu. Aku tidak cari pujian, nah. Kita cari yang lainnya. Ada siapa ini? Sago Jantan, coba ya. Sago Jantan, selamat bergabung. Sago Jantan. Halo, Sago Jantan. Oke, Daeng Saddam, selamat bergabung Daeng Saddam. Daeng Saddam. Halo, Daeng Saddam. Udah ya, Tok. Ito. Ini andaikanlah Ito nggak tahu nomor WA aku. Terus aku WA Ito. Ito tahu aku Bang Faruk? Enggak. Bagaimana bisa aku tebak itu kau, kecuali aku udah pernah nyimpan nomormu, terus nomormu hilang. Nah, tapi kata-katanya, tapi foto profil, kecuali foto profil lah. Kan ada foto profil WA itu bisa dilihat oleh kontak atau oleh umum, gitu loh. Kenapa toh? Enggak, aku kan ini ada mau usaha parfum. Jadi aku kontak pabrik parfumnya pakai WA aku dapat dari media sosial. Tiba-tiba dia balas gini, maaf Bang Faruk. Kok langsung tahu dia? Karena begini toh, WA-mu itu settingannya kok simpan namamu nggak pakai namamu? Nggak tahu. Iya contoh ya, nih contoh. Bentar.
Toh. Nah, contoh ini, besarkan saya toh. Nah, kalau kau belum menyimpan nomor saya, kau di pengaturan ini kau simpan. Nah, saya simpan nama saya N. Jadi nanti kalau mereka menyimpan nomor, nanti ini contoh ini ya, seperti ini ya, toh sebentar. Saya cari ini yang tidak ada nomor ya. Jangan ya. Nah, yang ini. Sebentar. Nah, ini kan saya belum simpan nomornya nih. Namanya sudah Indra Sutrisna. Kan gitu toh. Jadi itu waktu pengaturan, dari pengaturan itu toh. Biasanya dari pengaturan nih, pengaturan ini toh. Pengaturan. Nah, dari pengaturan ini toh. Nama siapa yang kau simpan di sini? Paham toh? Nggak tahu. Ya Nggak tahu tengok aku dari nama siapa. pengaturan WA-mu. Entahlah ada nama aku. Nengoknya kayak mana nengoknya? Kau buka WA sudah. Pengaturan. Ada tentang ketiga. Oh iya, Bang Faruk 42. Iya, Bang Faruk 42. Udah. Iya. Gitu loh. Iya, kita kalau dipanggil Bang Faruk ngeri-ngeri sedap. Aku kalau dipanggil orang nama aku Bang Faruk ngeri-ngeri. Ya, ini Islam apa Oten ini kan gitu. Bahaya lah. Jadi tetap apa? Parfum. Hah? Parfum. Iya, aku tanya-tanya dulu berapa modalnya kan? Epilisma, selamat bergabung. Epilisma. Halo, Epilisma. Epilisma. Bukan, bunyi suaranya. Truknya itu. Rumah sakit itu, ambulan itu. Rumah sakit itu. Noise. Ade, halo Ade. Kurasa dari semua apologet akulah kurasa apologet Islam tanpa modal itu ya. Debat suka-sukanya kadang di pinggir paret. Di bawah-bawah pohon bambu ya kan? Oh, aku aja di kamar. Noise. Aku aja di kamar. Itulah kelebihan kita toh, ya. Assalamualaikum Bang Faruk sama Bunda Nora. Waalaikumsalam Bang. Silakan Bang. Salam kenal dari Ternate ya Bunda sama Bang Faruk. Yuk, Masya Allah, Ternate. Cuma menyampaikan saja, semoga sehat selalu. Amin. Oke, pamit dulu Bunda, mau turun dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahmad, Vera, Liz, ya Vera, Dani, Vera, Brandon, Arum,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuma mau ngucapin aja, semoga sehat selalu ya, Mbak Nora sama Bang Faruk. Semoga selalu fisabilillah di jalan Allah. Sehat-sehat selalu itu aja, dan dimurahkan rezeki, dilancarkan rezeki kalian semua. Nggak, udah itu aja. Diturunkan nggak apa-apa, Mbak? Yuk, siap. Moderator. Assalamualaikum, makasih. Waalaikumsalam. Ahmad. Brandon. Oh, udah mulai ngantuk. Brandon. Jul. Halo, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Silakan Jul, mau promosi jualan. Waduh, malah disuruh promosi. Aku nunggu kalian debat nama Oten, kok nggak ada. Tadi ada, nggak kau tengok. Kau nih entah kemana-mana, kau datang selalu terlambat. Nggak, aku baru reaksi video. Bang Faru di mana? Kok jadi makan bambu dia? Begitu dialah apologet yang tidak ada apa, tidak ada modal. Nggak ada tempat tetap dia? Nggak ada. Dia bertapa di bambu dia. Ya, bagi yang mau pesan madu ya, beli madu. Tapi gini, itu tapi dari semua apologet Islam yang punya studio paling luas itu saya. Studioku itu backgroundnya bisa ganti-ganti. Kadang pohon bambu, kadang dinding, kadang paret. Studio alam. Studio alam. Sesuai suasana hati. Ya, saudara-saudara, bagi yang mau beli madu ya, apalagi kalau pengirimannya dari Jakarta, murah ongkirnya. Nggak, aku kasih tahu aja, ya udahlah, karena lagi promo. Bagi teman-teman yang mau beli madu, boleh cek di Keranjang Kuning di akunku. Dan ini kita jual, aku kasih nampak ya. Ya, ini contoh madunya, ini madu akasia. Ini ada madu teos. Ya, jadi ini 40.000 guys. Dan kita ada beberapa tipe, silakan cek di Keranjang Kuning. Untuk ongkirnya lagi free ya. Lagi free ongkir kalau pakai Shopee dan Tokopedia. Ya. Silakan ya dipesan madunya ya. Karena itu Faruk sudah tidak jual madu lagi. Harganya 40.000. Alhamdulillah masih free ongkir bagi yang pemesannya di Shopee dan di Tokped. Seberat 500 gram alias setengah kilo. Silakan dipesan, murah. 40.000 Anda sudah mendapatkan kesehatan yang baik. Minum rutin ya. Yang aku lucu tuh, ke Makassar kalau manual itu 30-an ribu. Kalau pakai Shopee gratis juga rupanya. Luar biasa Shopee ini. Iya, saya barusan pesan apa itu tadi, bawang garlic itu ke Papua itu ongkirnya gratis. Iya. Nama toko J-Friends. Klik aja di akunku yang ini, udah ada kok langsung link ke Tokopedia-nya kan. Kalau dari Shopee bisa juga sih. Cari madu Maudi. Maudi madu. Ya, ini contoh yang hari ini udah order. Jangan lupa persepuluhannya, Jul. Ya, hari ini masih dikit. Biasanya paling dikit 50-an. Masya Allah. Keren. Udah CO Bang, Masya Allah. Mau pesan di mana? Di Tokped dengan Shopee. Di Shopee ada. Klik aja Maudi Madu. Iya, kalau di Shopee juga ada. Kalau Tokopedia kan sama TikTok sinkron ya. Iya, sebentar ya ini ya. Saya tunjukkan ya. Bentar. Maudi Madu ya. Maudi. Itu pakai Y ya? Pakai Y atau I? Pakai I. Maudi Madu. Iya, sama J-Friends sih nama tokonya. Karena dulu aku pakai toko ini untuk jualan baju apologet.
Yang mana? Nggak ada. Tunggu, kasih lihat contohnya ya. Ini nih, contoh nih. Kalau ketik di Tokopedia kayak gini, di Shopee. Kalau di Shopee ketik kayak gini aja. Ya, J Friends. Oh, kalau di Tokped? Di Tokped J spasi Friends. Kalau di Shopee nggak bisa spasi. Oh. Nih. Oh, bukan nama madunya, madunya. Enggak, nama tokonya. Ya. Oh iya ini. Ngeri kali pun kau lucu kau. Nih ya, tengok nih saudara-saudara. Masa fotonya itu pula? Nih ya. Ini di Tokped ini, saya pesan di Tokped ini. Ini saya klik di Tokped ya. Tengok nih, ini. Ini di TikTok Shop. Nah, tekannya begini ya. Tekannya